Halo, selamat pagi sahabat Puan. Jumpa lagi pagi hari ini dengan saya. Apa kabar sahabat Puan semuanya? Saya harapkan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya sahabat Puan. Nah sahabat Puan, pagi hari ini saya mau share video masakan bikin gulai ayam ya. Cuaca lagi kurang bagus, masih terus mendung-mendung di Jakarta sini. Jadi saya mau bikin menu yang berkuah-kuah, juga pakai rempah supaya apa? Buat menjaga imun tubuh kita ya sahabat Puan ya. Nah, yuk mari sahabat Puan lihat bahan yang sudah saya siapkan. Ini bahan yang saya siapkan, karena ini gulai ayam pasti pakai ayam dong. Nah, ini 1 kilo ayam yang sudah saya bersihkan, sudah saya marines, sudah dicuci bersih. Ini udah dimarines pakai asam dan garam ya. Biasa jeruk nipis yang diperas dan dikasih garam, kemudian didiamkan 30 menit, kemudian dicuci. Untuk bumbunya sahabat Puan, saya pakai biasa cabai merah, biar nggak terlalu pedas. Saya pakai kira-kira 10 butir saja. Terus bawang merah, bawang putih ya sahabat Puan. Di sini saya juga pakai lengkuas. Ini lengkuasnya. Terus saya pakai serai, ini salah tunjuk tadi ya. Saya pakai jahe sahabat Puan, juga pakai. Untuk 1 kilo ayam saya cukup pakai 4 butir kemiri, daun salam, juga daun jeruk. Tambahannya nanti saya pakai ketumbar dan sedikit bubuk kunyit ya sahabat Puan. Nah, bumbu garam sama penyedap rasa itu udah pasti pakai ya sahabat Puan. Nah, saya juga mau pakai santan yang mau saya peras sendiri. Nanti nih saya pakai airnya kurang lebih 1,5 liter. Saya mau peras santannya sendiri ya sahabat Puan. Oke sahabat Puan, saya mau siapin bumbunya untuk di blender. Kita bikin yang praktis saja. Bumbunya kita blender aja. Jadi cabenya mau saya petikin seperti ini. Bumbunya dibikin yang sehalus mungkin ya sahabat Puan. Ini berapa banyaknya cabai sebenarnya opsional sahabat Puan ya, mau pedaskah masakannya. Tapi karena di keluarga saya kurang kuat makan pedas, jadi cabainya saya pakai hanya kira-kira 10 buah cabai ya, 10 butir. Buah apa butir tepatnya, 10 buah cabai. Kemudian bawang putihnya saya mau potong besar saja seperti ini. Bawang merah juga ya sahabat Puan. Saya potong-potong semua bawangnya untuk memudahkan proses pemblenderan ya sahabat Puan ya. Masukkan semuanya ke blender. Kemudian ini kemiri. Kalau kemiri itu harus dibelah ya sahabat Puan, karena kalau nggak dibelah di blender tuh biasanya masih bulat, itu masih nggak mau halus. Jadi biasanya sama pisau blendernya tuh hanya kebuang kiri kanan, lempar kayak gitu, yang ada nggak halus. Ini jahe juga saya potong sekalian ya. Ini semuanya sudah terpotong. Cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan jahe yang saya blender. Sisanya ini sudah dikeprek, saya mau potong jadi 3 saja. Begitu juga lengkuas ya, cukup dikeprek saja ini sahabat Puan. Nih lengkuasnya sudah dikeprek.
salam, dan daun jeruk untuk aroma nanti. Oke sahabat puan, saya mau blender bumbunya dulu ya. Nah sahabat puan, ini kelapa dari setengah butir kelapa ya. Kalau ke pasar kita beli sudah bisa minta di parutkan seperti ini. Biasanya saya juga langsung minta diperaskan, tapi ini karena saya simpan di kulkas, saya kalau nyimpan lebih baik yang kayak gini disimpan di freezer ya sahabat puan. Nah saya mau peras nih kelapanya. Tips dari saya sahabat puan, karena ini kelapa dari freezer, kalau meras kelapa dari freezer itu setelah kelapanya dikeluarkan dari freezer, tunggu sampai 15 menitan ya, sampai dia mulai hancur, baru kemudian diperas kayak gini nih sahabat puan. Tipsnya, gunakan pakai air hangat, jadi pelan-pelan disiram sedikit-sedikit pakai air hangat-hangat kuku kayak gitu, supaya apa, santannya bisa keluar semua. Karena kalau enggak, dia nggak akan kental santannya ya sahabat puan ya, nggak keluar santannya, encer banget. Nah sahabat puan, setelah dapat santan kentalnya ya seperti ini, saya mau sisihkan santan kentalnya. Kemudian saya juga mau sisihkan, ini sudah saya kasih air, sudah diremes, saya mau sisihkan karena saya mau lanjut ke proses pemasakannya. Ini bumbunya sudah saya blender halus ya sahabat puan. Nah sahabat puan, ini semuanya sudah siap. Siapannya sudah selesai, saya mau langsung lanjut ke masak. Ini saya pakai sedikit minyak sahabat puan ya, kira-kira 2 sendok makan saja. Ini opsional soal minyak ini sahabat puan. Sahabat puan bisa gunakan minyak, bisa juga enggak, artinya langsung aja bumbunya. Tapi saya mau tumis dulu bumbunya ya sahabat puan. Jadi tinggal selera sahabat puan saja ya. Saya tunggu minyaknya panas, kemudian saya mau tumis bumbunya. Semua bumbu yang dihaluskan tadi saya mau tumis, karena saya juga mau gunakan bubuk kunyit ya sahabat puan. Bubuk kunyit itu ada yang nggak masalah dengan aroma kunyit mentah, tapi saya kurang suka, jadi mau saya masak dulu supaya kunyitnya, bubuk kunyitnya benar-benar jadi matang ya, jadi nggak bau langu gitu. Ini bumbunya, kemudian saya mau tambahkan kunyitnya. Kunyitnya paling saya pakai setengah sendok teh saja ya sahabat puan, atau sepertiganya malah tuh, seujung sendoknya aja, karena ini pasti kuning banget. Ini kunyit asli dari bubuk asli, dari kunyit asli ya, jadi sedikit saja udah pengaruh banget, jadi nggak usah banyak-banyak sahabat puan. Kemudian saya masukkan serainya yang saya potong 3 tadi, kemudian lengkuasnya saya masukkan, daun salam, daun jeruk saya masukkan. Saya juga mau masukkan ketumbar supaya semua bumbu langsung ketumis. Kalau ketumbar nggak apa-apa sampai setengah sendok teh.
Kalau kunyit kan harus kita jaga ya, karena kalau kebanyakan juga pahit sahabat Puan. Ini saya tumis hanya dengan sedikit minyak. Aromanya sudah tercium, bumbunya sudah masak, saya mau masukin ayamnya. Ini ayamnya saya nggak pakai digoreng ya sahabat Puan, nggak pakai digoreng, langsung saja. Ini juga kembali ke selera sahabat Puan. Ada juga yang orang di gulai maunya digoreng dulu. Kalau saya sih prinsipnya gini ya, masak gulai itu kan nyari yang praktis, jadi ngapain juga pakai digoreng gitu loh. Satu alasannya itu. Terus kedua, saya juga sebisa mungkin mengurangi pemakaian minyak gitu. Kalau digoreng kan pasti mengandung minyak, jadi kalau begini kan udah nggak pakai minyak ini, cuma bumbunya aja tadi cuma sedikit banget tuh, cenderung kering. Kalau sahabat Puan lihat cenderung kering. Baru saya mau tuangkan, saya pakaikan dulu santan encernya ya sahabat Puan. Ini santan encernya yang mau saya tuangkan terlebih dahulu. Aromanya sudah keluar. Kalau warnanya ini oranye jadinya, nggak merah, karena memang saya nggak pakai banyak cabai. Anak saya nggak kuat makan cabai ya, jadi kalaupun mereka mau yang pedas ya paling makannya sambal sahabat Puan. Kalau dari masakan mereka nggak suka masakan yang. Nah sahabat Puan, ini masakannya sudah matang ya, sudah matang. Saya mau tes rasa dulu ya sahabat Puan. Oh ya, sebelum tes rasa mending saya masukin santan kentalnya dulu ya sahabat Puan. Santan kental saya masukin, tinggal nunggu mendidih saja. Jadi udah dimasukin santan kental begini, pelan-pelan terus diaduk, jangan sampai pecah santan, karena kan tadi yang rebusan pakai santan encer udah pasti pecah santan ya sahabat Puan ya. Nah untuk selanjutnya pas udah dimasukin santan kental itu harus sebentar-sebentar diaduk kayak gini nih, supaya jangan sampai dia sempat pecah santan. Sambil saya mau cobain rasanya ya sahabat Puan. Rasa manis dari santannya tuh berasa, ini tanpa gula, tapi kalau pakai santan segar pasti terasa manis ya sahabat Puan ya. Ini sudah matang, saya mau langsung hidangkan. Saya mau sajikan untuk teman makan keluarga. Ini buat para remaja putri atau ibu-ibu muda yang lagi belajar masak. Saya tuh berusaha nge-share masakan yang mudah diikuti ya, resepnya gampang, bahannya gampang, dan yang kira-kira semua anggota keluarga doyan. Anak-anaknya suka, semua anggota keluarga suka. Inilah sahabat Puan hasil masakan saya, gulai ayam. Nah sahabat Puan sudah saksikan video saya dari awal sampai akhir tadi. Sekarang silahkan sahabat Puan praktekkan bikin sendiri di rumah ya.
Bahannya mudah, bahannya murah, bisa dibikin persiapannya setengah jam sebelumnya, kurang lebih 1 jam dari persiapan sampai masak sampai beres semuanya dan makanan siap dihidangkan. Terima kasih sahabat Puan yang sudah berkenan menyaksikan video saya. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa juga berikan like dan berikan komen di bawah video saya. Terima kasih sahabat Puan, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah!